Kenalin kita dari Obrolan Kelompok 1. Kira-kira teman-teman hari ini kita mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Nah, mungkin kita mau review sebuah film di tahun 2015 nih. Kira-kira teman pada tahu nggak sih film apa yang mau kita review? Apa sih Kak? Kita bakal review film The Big Short. Nah, aku mungkin ngasih sinopsis aja sih The Big Short itu apa. Nah, film The Big Short ini adalah drama biografi satir tentang krisis finansial pada tahun 2007 hingga 2008 yang menyoroti bagaimana sih sekelompok investor dapat melihat keruntuhan pasar perumahan Amerika Serikat yang sebelum terjadi itu. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih sutradara atau pemainnya gitu dari film The Big Short ini? Ada Brad Pitt ya sih? Betul, ada Brad Pitt, ada Kristen Bell, ada Steve Carell, ada Ryan Gosling. Sutradarai oleh Adam McKay. Nah, dari film Big Short ini nih dia berdasarkan buku teman-teman. Apa tuh Buku The Big Short yang berjudul Inside the Doomsday Machine karya Michael Lewis. Mungkin aku tuh langsung aja ya, kita udah kita mungkin belum perkenalan ya. Iya, lupa semangat banget kita berkenalan. Kenalin, gua Nanda, Gua Rehan. Gue Laras. Eli, Suci. Inka. Oke, kita dari kelompok 1 manajemen keuangan teman-teman. Aku ada mungkin banyak pertanyaan ya, bukan beberapa yang bakal aku tanyain ke teman-teman sekalian yang mungkin udah pada nonton belum nih di film The Big Short ini? Udah dong. Aku tuh bingung ya, gimana sih? Kan aku langsung ke pertanyaan nih, gimana sih keputusan pembiayaan, investasi, dan manajemen aset digambarkan dalam film The Big Short ini? Nah, lalu aku pengen ada satu orang yang kasih contoh karakter atau institusi yang membuat keputusan ini dan jelaskan implikasinya terhadap risiko keuangan tersebut. Aku pengen ke Laras kali ya, boleh Laras, silahkan. Oke, tadi ada 3 bahasan ya mengenai keputusan pembiayaan, keputusan investasi, dan juga pengelolaan aset. Keputusan pembiayaan atau financing decision di film ini itu tuh bank memberikan kredit rumah tanpa syarat yang jelas. Jadi itu mereka meloloskan nasabah-nasabah yang beresiko tinggi seperti pengangguran dan peminjam yang emang udah nunggak gitu. Mereka juga menawarkan skema cicilan yang berubah, bunga yang melonjak, dan fasilitas top up yang semakin memperbesar pinjaman. Kondisi ini lama-kelamaan menciptakan pasar properti yang runtuh. Resiko gagal bayar juga menumpuk dan berubah jadi ledakan saat ekonomi melemah. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada investment decision. Nah, di sini karakter Michael Burry itu membeli instrumen berbasis KPR senilai 1,3 miliar dolar karena melihat banyaknya kredit rumah yang tidak layak. Sedangkan tim Mark Baum dan kelompok Jamie serta Charlie ini membeli kredit default swap atau CDS untuk bertaruh bahwa pasar properti itu akan jatuh. Langkah ini emang beresiko besar, tapi mereka ini mendapatkan keuntungan yang besar pula karena mereka ini melawan pasar properti yang terlihat stabil. Padahal ketika gelombang gagal bayar ini muncul, nilai instrumen yang mereka beli ini akan melonjak. Kemudian yang pembahasan ketiga ini ada asset management. Itu bank di sini tuh tetap memegang kepada MBS, padahal MBS ini beresiko tinggi tapi terlihat seolah aman. Mereka terus memperdagangkannya dan mengabaikan kualitas kredit di dalamnya. Harga aset ini jatuh saat krisis muncul. Dampak besarnya ini tuh merosotnya nilai saham dan hilangnya triliunan dolar tabungan masyarakat. Sebaliknya, Dr. Burry ini tuh bertahan pada posisinya yang terus membayarkan premi bulanan. Dan Mark juga timnya itu juga menjual posisinya mereka pada saat pasar properti runtuh dan meraih keuntungan yang sangat besar. Implikasi resiko keuangannya itu apa sih? Nah, kredit tanpa syarat yang tadi sudah disebutkan itu memberikan penilaian yang keliru terhadap aset dan menciptakan resiko sistemik.
Kemudian krisis yang muncul pada 2008 ini menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Sedangkan kelompok-kelompok yang bertaruh itu seperti tadi Dr. Berry, terus Mark Baum, dan juga Jamie Shirley ini bertaruh melawan pasar, dan mereka ini menang karena dapat membaca risiko lebih cepat dan berani mengambil posisi yang bertentangan dengan arus. Gitu, Nanda. Right. Berarti bank nih bisa ya memberikan pinjaman tapi tanpa syarat, kayak kalau pengangguran kenapa kita pinjamin ya? Karena mereka nggak pernah lihat bakal ada risiko tersembunyi yang bakal terjadi kepada mereka. Betul banget. Oke, aku pengen geser lagi ke pertanyaan kedua nih. Sebenarnya kan apa sih sebenarnya tujuan utama keuangan dari hedge fund Dr. Michael Burry ini dalam film Big Short ini nih kan? Aku pengen ada yang pembandingan tujuan korporasi dalam teori manajemen keuangannya. Mungkin yang selinear sama aku boleh Inka boleh ngejawab dari pertanyaan aku. Boleh. Jadi kalau kita ingat-ingat nih ya, dalam film The Big Short ini kan Dr. Burry ini sebagai manajer hedge fund yang bernama Session Capital, di mana tujuan Dr. Burry ini meningkatkan return setinggi-tingginya bagi para investor. Nah, cara yang dia ambil ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi dia menganalisis pasar perumahan di Amerika dan menemukan bahwa pasar tersebut akan mengalami kehancuran. Karena itu dia membeli credit default swaps yang pada dasarnya adalah taruhan bahwa pasar KPR itu akan jatuh. Dimana pada saat itu orang-orang tuh pada nggak percaya sama Dr. Burry. Bahkan orang bank aja kayak ngomong, emang siapa sih orang yang nggak bakal bayar hutang hipoteknya gitu. Nah, menariknya Dr. Burry ini nggak mengejar keuntungan yang cepat. Bahkan strategi credit default swaps-nya itu sempat membuat kinerja fund memburuk. Tapi dia tetap menjalani strateginya karena dia percaya dia akan menghasilkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Nah, kalau kita bandingkan dengan teori manajemen keuangan, teman-teman tahu gak sih tujuan yang ada di teori manajemen keuangan itu apa aja? Apa sih itu? Apa ya? Jadi ada dua. Yang pertama itu ada profit maximization yang fokusnya itu pada keuntungan jangka pendek, terus tanpa memperhatikan risiko dan tanpa melihat time cash flow-nya. Nah, aku rasa sih kalau cuma ngejar profit maximization ini nggak selinear ya dengan strateginya Dr. Burry, karena di awal aja dia mengalami kerugian, terus dia baru keuntungannya itu baru muncul pas pasar lagi jatuh-jatuhnya kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tujuan yang kedua, yaitu value maximization yang fokusnya itu pada jangka panjang, mempertimbangkan risiko, mempertimbangkan timing cash flow, dan berorientasi pada peningkatan kekayaan investor. Nah, ini yang cocok dengan tujuannya Dr. Burry, karena dia rela kelihatan bodoh di mata para investor dalam jangka pendek asal strategi jangka panjangnya menghasilkan nilai yang jauh lebih besar. Dan benar saja, pada akhirnya Session Capital menghasilkan keuntungan besar ketika pasar runtuh, dan itu secara langsung meningkatkan kekayaan investor gitu, Nanda. Oh, berarti dia mempertaruhkan ya walaupun dia rugi di awal. Nah, pertama kan pasti tadi profit maximization ya, dari padahal walaupun dipandang sebelah mata nih sama pihak bank, tapi pihak bank malah pakai value maximization, padahal ternyata ujung-ujungnya dia juga rugi ya. Nah, aku juga kayak wow, kayak kita juga kalau misalnya jadi orang awam yang melihat hal tersebut, ngapain dia mau ngeluarin duit sebanyak itu di awal, padahal kerugian dia di awalnya besar banget gitu kan. Betul, Nanda, karena Nanda udah nanya ke aku nih, aku jadi mau juga nanya ke Nanda. Nah, Nanda ingat nggak sih pas di film The Big Short itu, pas Dr. Burry-nya itu memeriksa kualitas pinjaman hipotek, ia kan menggali data ya. Terus kalau Nanda analisis nih, laporan keuangan atau data apa yang pertama diperiksa untuk menilai kesehatan pemberi pinjaman hipotek ini, Nanda? Oke. Lumayan selinier lah dengan matkul kita ya tentang kita harus menganalisis. Mungkin yang pertama aku boleh ngejawab mungkin apa ya?
Fast collaborating ya. Neraca aja deh. Nah, yang pertama pasti neraca ya. Kita pasti bakal ngeliat gimana sih kualitas asetnya, terus pinjaman dari sebuah perusahaan seperti apa, apakah asetnya tuh bagus atau enggak, gimana penyusutan dan lain-lain. Terus juga ada kita harus menganalisis namanya laba rugi. Di mana laba rugi ini kita melihat pendapatan bunga dari suatu perusahaan dan beban kredit macet mereka. Siapa tahu dong kita kan ya namanya juga bukan ini ya, bukan auditor eksternal, kita nggak bakal tahu gimana sih dia punya kredit macetnya seberapa banyak gitu kan, pendapatan bunganya banyak gak sih atau cuma dia bodong. Nah yang terakhir ada arus kas, karena ini kita bisa melihat atau menilai gimana kemampuan dia untuk membayar suatu kewajiban dia. Jadi ya ada dari tiga itu, neraca, laba rugi, dan arus kas Kak, yang bisa aku jawab dari pertanyaan kamu tadi. Wow, ternyata neraca, laba rugi, dan arus kas ini sangat penting sekali untuk menilai kesehatan pemberi pinjaman hipotek ya. Betul. Oke. Terus aku kan ini ya rasio keuangan yang relevan untuk menilai risiko gagal bayar, tadinya aku insightkan lagi hipotek subprime. Nah aku pengen ada penjelasan kenapa sih rasio ini nih penting dalam memprediksi krisis. Mungkin sebelah aku kali ya berikutnya nih aku tanyain tentang hal tersebut. Gak apa ya Rehan, dipersilakan Rehan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke teknis dan rasio-rasio tadi, coba kita ingat lagi di film dimana ada scene Dr. Bury ke Florida untuk melakukan survei atau bertemu dengan brokers mortgage. Nah, di mana dia itu nemuin fakta bahwa bank itu ngasih pinjaman kayak bagi-bagi permen. Nah, bank itu ngasih pinjaman ke orang-orang yang pendapatannya nggak tetap, orang-orang mungkin kayak imigran yang nggak punya identitas resmi. Nah, identitasnya masih ilegal. Pokoknya semuanya di ACC. Nah, kalau kita jadi pihak bank yang menganalisa risikonya, seharusnya kita bisa tahu dan tetap berpikir waras di situasi yang di tengah-tengah kegilaan itu. Nah, untuk rasionya yang pertama ada loan to value atau LTV rasio. Nah, LTV rasio sendiri itu ada rasio yang mengukur besaran pinjaman yang dibanding nilai aset yang dibeli oleh peminjam saat itu. Nah, untuk rumusnya sendiri LTV itu total nilai pinjaman atau loan amount dibagi nilai taksiran properti dikali 100% gitu. Nah, kalau kita narik berdasarkan film, bank memberikan pinjaman LTV sebesar 100% atau bahkan lebih. Misal sebesar 110%. Nah, misalnya di sini nilainya investasinya turun aja sekitar 5% aset atau rumahnya, maka nilai utangnya lebih besar daripada harga rumahnya sendiri. Nah, itulah yang jadi pemicu gagal bayar dan banyak kreditur yang akhirnya memilih buat kabur dan gak bayar utang mereka gitu. Nah, yang kedua ada debt to income ratio atau DTI. Nah, DTI sendiri itu adalah rasio yang mengukur besar cicilan yang bayar tiap bulan oleh peminjam kepada bank dibanding besar pendapatan kotor yang mereka dapat gitu. Nah, untuk DTI sendiri rumusnya itu total cicilan dibandingkan pendapatan kotor per bulan dikali 100%. Nah, buat konteks di film, ingat ada mohon maaf penaris tripis gitu, dia punya 5 rumah dan 1 kondolium gitu. Dia memiliki pendapatan yang gak stabil tapi nah, di awal DTI-nya terlihat rendah karena dia dapat diskon atau teaser rate, di mana besar bunga untuk cicilannya itu masih rendah karena dapat diskon. Nah, ketika DTI-nya naik saat diskonnya habis di 2007, disitulah terjadi krisis gitu. Oke. Berarti tadi ada 2 rasio, pertama LTV rasio sama DTI rasio. Tapi sebenarnya bank ini menjebak nasabah-nasabahnya ya dengan promo-promo diskon 2 tahun, padahal tahun ketiga dia udah mati-matian buat ngebayar krisis kan, apalagi dia dengan pendapatan yang tidak stabil kan. Iya kan, jadi kayak wah bisa sebisa itu ya bank untuk meminjamkan uangnya gitu. Terus boleh lagi sih Raihan, aku mau nanya lagi nih, gimana sih sebuah atau enggak si pemeran utamanya nih si di Dr. Bari ini kan dia memprediksi runtuhnya pasar subprime ya. Nah, dengan konsep ramalan dia atau forecastingnya itu tuh gimana sih cara mereka memproyeksinya? Terus aku pengen ada 2 metode yang peramalan yang mirip dengan mereka pakai tadi oleh Dr. Bari. Nah, Dr. Bari tadi pasti yang jelas dia bukan ngeramal di bola kristal kayak peramal dukun gitu. Okay. Dia
melototin data, big data di Excel gitu. Datanya itu data kontrak KPR. Nah, ketika dia baca dia sadar bahwa ada pola waktu yang bahaya banget di struktur pinjaman KPR tadi. Nah, itu sampai akhirnya dia sadar di bahwa di 2007 akan ada krisis. Dia bahkan nulis angka 2007 gede banget di kantornya gitu. Nah, balik lagi analisis apa sih yang dipakai Dr. Bury itu? Yang pertama ada time series analysis atau analisis deret waktu. Nah, metode ini memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan urutan waktu data di masa lalu gitu. Nah, penerapan teknis di film itu Dr. Bury itu menganalisis jadwal reset rate. Dia tahu kalau kebanyakan KPR Supreme itu pakai bunga promo seperti yang mention tadi, itu teaser rate. Nah, yang murah banget cuma buat 2 tahun awal atau 2 tahun pertama. Nah, cara kerjanya dia memetakan kapan sih pinjaman besar itu bakal cair, lalu dia proyeksiin ditambah 2 tahun dari masa promonya, hasilnya didapatlah 2007 di mana masa promonya habis. Nah, kesimpulan ditarik dari time series analysis, dia memprediksi bahwa di kuartal 2 2007 beban cicilan nasabah bakal melonjak serentak dan disitulah grafik gagal bayar meningkat dan meroket dan terjadilah gagal bayar di situ. Nah, kedua ada skenario analisis atau analisis skenario atau stress testing. Nah, metode ini sebenarnya simple, yaitu menguji ketahanan bisnis dengan mengubah asumsi-asumsi dasar, terutama asumsi yang baik menjadi asumsi yang buruk gitu. Nah, penerapannya di film waktu itu model uji komputer bank di bank besar pakai skenario optimis yang dimana harga rumah itu naik terus, dan memang karena tahun-tahun sebelumnya harga rumah naik terus. Nah, cara kerjanya Dr. McBrown dan Bury melakukan stress test atau uji tekanan dengan skenario pesimis. Mereka mengubah variabel inputnya dimana kalau harga rumah naik turun aja 1% gitu, variabelnya berubah dikit tapi ternyata didapetin hasil obligasi itu nilainya langsung jadi 0. Nah, metode ini membuktikan kalau harga pasar perumahan itu laku banget dan sangat berubah mengikuti kondisi harga rumahnya gitu. Oke, berarti ya tadi ada 2 metode. Yang pertama time series forecasting sama skenario analysis. Jadi kayak ya simulasi what if aja ya. Kalau misalnya apa yang terjadi jika gini-gini, ternyata terjadi bisa didapetin ya dari si peramalannya Dr. Bury ini. Terus kan tadi kan ada membeli CDS ya si Dokter Barinya. Nah, dia tuh kan harus bayar premi secara berkala. Nah, secara berkala itu dia gunakan konsep nilai waktu uang yang menjelaskan kenapa CDS tuh dianggap murah, padahal kan dia berkala terus preminya juga lumayan gede. Nah, aku tuh pengen nanya ke Neng aja sih tadi, pertanyaan aku gimana sih jelasin kenapa CDS itu bisa dianggap murah nih Neng. Padahal kan harusnya besar nih payout-nya. Nah, iya waktu itu kita bahas time value of money dulu deh. Time value of money seperti yang banyak kita dengar ya. Contohnya tuh seperti aku ditawarin dapat uang 10.000 hari ini atau mau dapat 10.000-nya di tahun depan nih. Aku pasti milih ya hari ini dong gitu, dengan asumsi tahun depan tuh pasti bakal dibayar gitu. Tapi kenapa sih tahun ini tuh kayak lebih berharga gitu, uang 10.000 tahun ini lebih berharga? Karena uang itu bisa kita investasikan dan beranak-anak juga, terus bisa kita belikan properti atau apa yang bisa menghasilkan. Nah, kenapa CDS ini bisa murah gitu? Kita lihat di scene Dr. Bury membeli CDS kepada bank-bank. Yang bank pertama itu tuh sebenarnya Dr. Bury tuh diketawain gitu sama bank-banknya itu karena orang ini tuh gila gitu. Dia mau ngasih uang 80 sampai 90 juta ke kita tiap dolar, kata banknya gitu. Itu tuh gratis gitu, secara gratis. Jadi kata bang, terima aja deh gitu. Kita dapat uang gratis nih dari Dr. Bury gitu. Padahal itu akan jadi bom waktu bahwa si bank itu pada tahun 2007 prediksi Dr. Bury itu ternyata benar gitu, bahwa CDO-nya turun menjadi 0 gitu. Dan 80 sampai 90 juta ini kan present value-nya Dr. Bury ya. Nilai saat ini yang dia investasikan per tahun gitu. Tapi itu bukan dari satu bank saja, tapi dari banyak bank di kota itu waktu itu. Jadi dia beli 1,3 M, nanti return future value yang dia dapatkannya itu lebih besar lagi. Oke, berarti dia preminya kecil sekarang, tapi payout-nya tuh dia dapat besar ya di kemudian harinya pas 2007 ya. Iya, nah ada contoh nih kenapa itu bisa murah gitu.
Karena contoh ketika kita kita beli Tupperware yang dia tuh jarang pecah gitu. Iya. Nah, kita tapi beli asuransi kalau Tupperware-nya pecah, si bank ini ngasih uang ke kita gitu kan. Nah, karena kemungkinan pecahnya itu 0,0001%, jadi yang kita bayar pertama itu cuma Rp1.000 contohnya ke bank gitu. Padahal itu bisa jadi kan suatu hari itu bisa jadi aja dia itu bakal pecah seperti CDO yang ini. Oh, oke. Berarti nilai skala dari payout jauh lebih besar dibanding premi yang terlihat murahnya gitu ya. Aku tuh kan bank besar kan gunain pembiayaan jangka pendek ya. Nah, dia untuk aset jangka panjang. Padahal dia pakainya aset jangka pendek, tapi dia ngebayar pakai aset jangka panjang ya. Nah, aku tuh pengen ada yang ngejelasin dong gimana sih mismatch struktur dari modal kerja yang ingin berkontribusi pada krisisnya itu tuh. Aku sebelahnya Neng dan mungkin Eli kali ya. Boleh El? Boleh. Oke, jadi benar banget ya kata Nanda. Sebenarnya bank ini tuh perputaran uangnya tuh bagus banget. Benar, dia pakai pembiayaan dana jangka pendek untuk membiayai aset jangka panjang. Nah, sebenarnya bagus sih kalau lihat dari POV bank itu. Jadi uangnya itu berputar kan dari bank ke masyarakat ke bank lagi. Nah, tapi sebenarnya tuh selama ya market tenang aja, kayak orang tuh tetap bayar ke bank, itu sebenarnya aman aja. Tapi kalau misalnya ada suatu kondisi di mana ada default atau masyarakat itu nunggak untuk membayar KPR-nya. Nah, otomatis kan sebenarnya kan salah satu sumber pendanaan dari bank ya. Dan di mana kalau masyarakat melakukan hal itu, otomatis cash flow dari bank ini berantakan dong. Kan dia itu kan memberikan dia kan menerbitkan obligasi ya, menerbitkan MBS yang dimana itu menjadi kewajiban bank untuk membayar kepada investor hasil obligasinya. Nah, bingung dong kalau misalnya masyarakat itu tidak bisa membayar KPR-nya, otomatis cash flow bank ini berantakan, jadi tidak ada sumber pendanaan untuk membayar obligasi ke investor. Nah, kreditor jangka pendek pun tidak mau memperpanjang pendanaan. Bingung dong, ini bank itu bayar atau uangnya itu tuh bingung didapat dari mana karena semua sumbernya itu tertutup. Nah, dalam hitungan hari, bank itu yang awalnya liquid, dia itu asetnya aman, ada jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kalau misalnya pada saat krisis seperti itu, bank itu akan terpaksa menjual asetnya itu dengan harga murah, biar orang-orang itu akan membeli aset yang dimiliki bank dengan harga berapapun bank itu mau terima deh, asal bank itu dapat duit, bener kan? Nah, inilah saat ketika waktu puncak krisisnya itu bank-bank besar seperti Lehman Brothers, kalau misalnya di film ini ya, itu tuh runtuh. Sebenarnya masalah itu bukan karena masyarakat yang nggak bayar, tapi lebih ke strategi pendanaan mereka sih salah. Mereka itu membiayai jangka panjang mereka menggunakan menggunakan pembiayaan dari jangka pendek gitu sih. Berarti bisa kita bilang gali lubang, tutup lubang lagi. Bener banget. Tapi ya memang rada-rada ini sih dia kalau pengen dapat cepat, padahal dia punya utang di kemudian hari itu gede, penimbun secara banyak lagi kan, dana jangka pendeknya ditarik, tapi bank nggak bisa narik atau mencairkan aset jangka panjangnya, lalu kemudian terjadilah krisis likuiditas dari bank tersebut ya. Nah kan tadi kan krisisnya di tahun 2007 sampai 2008, bank menghadapi masalah likuiditas, indikator likuiditas apa sih yang memberi sinyal kegagalan bank sebelum krisis? Aku tuh pengen ada yang menghubungin konsep manajemen modal kerjanya itu. Neng kayak takut gitu, Neng sebenarnya mungkin langsung ke Neng lagi boleh ya Neng, nggak apa Neng. Boleh banget. Nah, manajemen modal kerja ini rasio likuiditas yang rendah itu contohnya ada 3, ada quick ratio, kemampuan bayar utang jangka pendek bank, quick ratio, kemampuan bayar aset yang paling liquid, cash ratio, seberapa banyak sih kas yang benar-benar tersedia gitu. Yang tadi udah Eli bahas. Kalau ketiga rasio ini tuh turun, artinya modal kerja bank itu lemah dan bank itu nggak punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban hariannya gitu. Jadi ini jadi resiko sinyal awal kalau gagal bayar. Karena bank ini sudah 30 tahun ya dia dapat dana dari KPR yang dimana dana itu dana jangka pendek. Jadi ketika KPR itu turun minatnya karena tadi contoh ketika kita beli rumah dapat dari uang dari bank 500 juta, kita kasih ke developer 500 juta itu harus kita cicil dan cicilnya bisa sampai 700 juta ya contohnya. Nah ketika kita tidak bisa membayar, otomatis itu rumahnya akan disita sama bank. Ketika bank sita, nah rumah itu akan dijual lagi ke orang lain gitu. Dan pada akhirnya setelah 30 tahun itu
ada di mana waktu 2006, 2007, 2008 ini tidak ada yang mau membeli lagi. Ketika tidak ada yang mau membeli lagi, otomatis investor-investor itu kan tidak akan mendapatkan pendanaan dan kabur dari bank tersebut, dan bank juga tidak akan mendapatkan uang kasnya karena tidak ada yang mau beli aset-asetnya. Itulah kenapa asetnya tuh gak liquid karena berbentuk properti yang tidak lagi menghasilkan uang pada tahun tersebut. Oke, berarti tadi kan beberapa rasio yang tadi si Neng sebutin ya. Nah itu tuh berarti kalau misalnya rasionya rendah, ya berarti kemampuan untuk membayar dari bank yang itu tuh nggak bagus banget ya. Jadi dia nggak mampu buat menutupin kerugian-kerugian dia. Padahal apalagi dia ngejual kembali lagi aset dia yang udah dari tangan satu ke tangan satu kan, jadi kayak orang-orang pada underestimate dong pada aset dia kan. Jadi dia mengalami kerugian yang berkala, apalagi sampai 30 tahun tadi yang disebutin. Menurut Laras deh boleh. Kan Laras sudah nonton nih film The Big Short nih. Nah, bagaimana sih tiap risiko memengaruhi potensi return investornya? Oke. Di sini aku bakal bahas 3 resiko ya. Itu ada credit risk, terus ada liquidity risk, dan juga market risk. Nah, sebelum dibahas nih, aku bakal ngasih pengertian sedikit mengenai resiko-resiko tadi. Kalau credit risk ini tuh terjadi ketika peminjam tidak mampu membayar kewajibannya. Contoh kayak gagal bayar KPR. Nah, di film ini resikonya tuh muncul karena banyak banget peminjam KPR tuh beresiko tinggi tidak mampu membayar cicilan mereka. Michael Burry di sini menemukan pola ini setelah meneliti ribuan data pinjaman. Ia melihat banyaknya kredit itu yang di ACC tanpa verifikasi lebih lanjut. Jadi ketika gagal bayar itu terjadi, nilai MBS dan juga CDO-nya tuh langsung jatuh. Ini memicu pembayaran besar dari kontrak CDS. Burry, Baum, dan juga Charlie Jamie ini tuh meraih keuntungan yang besar karena pasar properti runtuh akibat resiko kredit yang meledak. Terus resiko kedua ini liquidity risk. Itu adalah resiko yang muncul ketika investor sulit menjual asetnya pada harga wajar. Jadi aset mereka itu tetap dipegang lebih lama karena pasarnya tuh lagi sepi atau pembelinya sedikit. Kalau di film ini investor tuh harus membayar premi CDS setiap bulannya kepada bank karena pasar properti terlihat stabil pada 2006 hingga 2007. Jadi nilai MBS di film ini tuh terlihat masih tinggi. Premi yang besar juga dapat menguras modal para investor dan menciptakan tekanan likuidisi. Tapi Dr. Bor ini menghadapi protes dari investor dan menutup akses penarikan dana kepada investor agar posisinya itu tidak dipaksa tutup. Jika krisisnya datang terlambat lebih lama, itu bisa aja mereka tuh kehabisan modal sebelum mendapatkan hasilnya, karena CDS ini sekali lagi itu merupakan investasi jangka panjang. Nah, keberhasilan mereka ini bergantung pada kemampuan bertahan mereka sampai pasar properti runtuh. Kemudian resiko yang ketiga ini ada market risk. Nah, market risk sendiri ini adalah resiko yang muncul akibat perubahan harga akibat kondisi ekonomi, suku bunga, atau sentimen di pasar. Jadi harganya itu naik dan turun karena faktor di luar aset itu sendiri. Kalau di film ini, pasar properti itu awalnya dipercaya akan naik terus setiap tahunnya. Ini membuat posisinya Dr. Bor ini terlihat salah, kayak yang tadi udah dibilang ya sama teman-teman yang lain. Terus ketika kegagalan bayar ini meningkat, persepsi pasar tuh langsung berubah. Nilai real estate langsung turun tajam dan harga MBS-nya jatuh ke nol. Keruntuhan pasar ini membuka jalan bagi pembayaran CDS secara penuh, dan posisi yang tadinya terlihat rugi berubah jadi keuntungan yang sangat besar. Dan Dr. Bor ini mencatat bahwa kenaikan keuntungannya ini hampir 5 kali lipat.
Jadi risiko kredit, likuiditas, dan pasar itu semuanya saling terkait dalam menentukan return para investor seperti Burry dan Baum ya Laras. Nah kayak risiko kredit ini kan tadi Laras sudah mention memicu runtuhnya MBS. Terus kalau risiko likuiditas ini menguji kemampuan mereka bertahan saat posisi masih tampak rugi. Dan risiko pasar akhirnya menentukan momen ketika nilai CDS melonjak. Jadi intinya keuntungan besar mereka muncul karena mampu membaca dan menahan 3 risiko itu sampai pasar benar-benar jatuh. Betul. Oke deh. Nah, kalau CDS nih dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam narasi film, menurut Rehan deh, akan mengevaluasi kelayakan menggunakan NPV atau IRR. Nah, boleh kasih asumsi hipotesis sederhana untuk menjelaskan konsepnya. Oke, untuk mengetahui layak tidaknya CDS buat jadi investasi jangka panjang, pertama-tama kita harus mengevaluasi dulu ya, menggunakan dua tadi, NPV atau IRR. Nah, bayangkan dulu kita di posisi sebagai analisisnya Michael Burry. Nah, kita dihadapin ke data ini ke investor yang lagi marah. Nah, dari sisi pengeluaran kita anggaplah kita ngeluarin 10 juta dolar per tahun untuk bayar premi CDS tadi. Nah, durasi kita asumsikan dalam 3 tahun CDS ini akan meledak dan naik harganya. Nah, dari sisi pemasukan pada saat krisis kita mendapatkan payout ratio sebesar 500 juta. Nah, sekarang mari kita hitung kelayakannya. Pertama, kita pakai NPV atau net present value. Nah, pertama-tama apa sih NPV itu? Jadi NPV itu ngitung apakah uang yang kita dapat nanti lebih gede dari uang yang kita keluarin sekarang. Nah, sekarang kita hitung misal kita keluar modal 10 juta dikali 3 tahun waktu sampai CDS tadi meledak harganya, yaitu kita dapat 30 juta yang kita keluarkan untuk bayar premi. Kemudian kita hitung uang yang kita dapat dari payout ratio sebesar 500 juta. Nah, itu jelas banget kalau 500 juta itu dikurangi modal 30 juta itu sisanya masih gede banget, positif besar. Nah, jadi secara NPV proyek ini tuh layak banget. Nah, kedua kita pakai IRR, internal rate of return. Nah, IRR sendiri ngitung berapa persen sih keuntungan tahun kita. Sekarang kita bayangin aja, kita cuma modal 10 juta per tahun, tapi di ujung kita dapat 500 juta payoutnya. Itu untungnya berkali-kali lipat. Nah, kalau dihitung pakai rumus IRR, tingkat pengembaliannya bisa 100%, jauh di atas deposito bank yang cuma 5% gitu. Nah, jadi kalau kita lihat murni dari angka das kertas, jawabannya mutlak ya, investasi CDS itu brilian banget. NPV-nya positif raksasa, IRR-nya tembus langit gitu ibaratnya. Secara teknis akuntansi, ini adalah harta karun. Nah, tapi kita nggak boleh lupa satu hal penting, yaitu kita menilai ini sekarang karena kita udah tahu endingnya CDS akan meledak gitu. Tapi coba kita posisikan kita sebagai investornya Michael Burry di tahun 2005. Saat itu narasi yang beredar di seluruh Amerika bahwa harga rumah atau properti akan naik terus, gak akan pernah kejadian turun, karena seperti tahun sebelumnya juga emang gak pernah turun gitu. Fakta itu tuh dianggap fakta suci selevel dengan matahari terbit dari timur gitu. Nah, jadi investor melihat Michael Burry buang duit jutaan dolar cuma buat bayar premi asuransi melawan sesuatu yang dianggap mustahil. Nah gitu, di mata investor keputusan Burry itu jelas bukan jenius tapi bodoh banget gitu. Iya juga ya, kayak matahari terbit dari timur, siapa sangka harga rumah di Amerika bakal turun. Oke deh, jadi kan secara hitungan financial murni ini NPV dan IRR, CDS terlihat seperti investasi super menguntungkan ya. Namun pada tahun 2005 keputusan itu tampak gila karena pasar percaya harga rumah tidak mungkin turun. Jadi nilai CDS bukan cuma soal matematika, tapi juga keberanian melawan sentimen pasar. Benar seperti itu ya Raihan. Ya, Oke, lanjut deh. Pas di film The Big Short ini kan pada puncak krisis nih. Harga saham bank-bank seperti Lehman Brothers kan anjlok tajam ya. Terus analisis faktor fundamental dan sentimen pasar yang menyebabkan penurunan ini menggunakan teori valuasi saham. Boleh deh dijelasin sama yang
pakai baju biru deh. Ada 2, ada 3 ternyata. Siapa sih? Gambreng ya? Gambreng deh boleh. Tapi Eli warna hitam ya. Boleh Eli Aku aja aja deh. deh ya. Oke, bener sih sama yang disampaikan Inka tadi. Kalau misalnya kita nonton sampai akhir, jadi bank-bank investasi seperti salah satunya itu dicontoh ada Lehman Brothers itu harga sahamnya itu turun. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari strategi awal dia itu menerbitkan obligasi dari hasil KPR itu, kalau ada investor yang cerdik ya, seperti contohnya di film itu ada Dokter Bari, dia itu dari awal mendeteksi kalau di masa depan itu pasti akan ada nih permasalahan seperti ini, ada krisis ekonomi atau default. Nah, kalau dari teori valuasi ini kita diajarkan bahwa harga saham itu mencerminkan nilai sekarang dari arus kas yang akan kita terima di masa depan. Nah, kalau dari fundamental itu kita lihat dan kita tahu kalau bank investasi ini kan punya ya banyak aset, tapi asetnya itu berbasis hipotek atau dari KPR yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kumpulan KPR ini dijadikanlah jadi satu obligasi, ada MBS atau CDO. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya tuh kalau misalnya pasar itu atau masyarakat itu bayar itu normal aja, ya ini tuh nilai itu stabil aja secara ekonomi. Tapi kalau misalnya kondisinya itu masyarakat itu udah mulai nih kurang nggak bayar KPR-nya, otomatis ada namanya gelombang default, yang dimana investor itu akan sadar kalau aset yang dia punya itu nilainya itu akan turun, yang dimana kalau dia jual itu nilainya itu bakal tidak ada. Nah, market juga mulai sadar kalau obligasi yang dia beli yang dibilang itu bernilainya AAA itu ternyata tuh risikonya tinggi banget. Nah, dan juga ada satu masalah lagi nih namanya leverage. Nah, Bank Lehman ini sendiri atau bank-bank investasi pada saat itu kan membangun bisnisnya atau operasional bisnisnya itu, tapi utangnya itu yang mereka punya tuh gede banget, secara dia tuh nerbitin obligasi dan harus memberikan pembayaran pokok obligasi kepada investor. Nah, ini kita bisa nilai dari ada namanya aset itu debt to asset ratio. Jadi untuk membayar satu utang itu membutuhkan berapa aset sih yang harus dikeluarkan gitu. Nah, kalau misalnya di kondisi ini sedikit saja aset yang dimiliki oleh bank investasi ini turun nilainya, semakin sulit juga dong dia bayar utang. Nah, kalau misalnya investor ini menilai kalau risiko aset yang dia punya itu semakin tinggi, otomatis mereka kan akan menaikkan tingkat imbal hasil yang mereka inginkan. Ada namanya required rate of return, atau yang kalau kita belajar juga akan berpengaruh ke PV profit dan juga penilaian NPV-nya. Apakah nilai investasi dia itu menguntungkan, layak dilaksanakan atau tidak. Nah, selain dari sisi fundamentalnya, ada juga nih kita lihat dari sisi marketnya gimana nih. Nah, kalau misalnya bank itu udah dinilai jelek nih sama masyarakat, dia nggak bisa nih membayar utang obligasinya, otomatis masyarakat udah mulai nggak percaya dong sama bank, kepercayaan masyarakat turun. Nah, lembaga pemerintah pun akan menurunkan rating dari bank investasi itu. Dan tadi kan struktur atau strategi pendanaan itu kan menggunakan jangka pendek ya. Nah, kalau misalnya dari kepercayaan masyarakat itu kepada bank itu udah turun, otomatis kreditur itu akan tidak akan memberikan pendanaan jangka pendek itu lagi dong. Jadi bingung dong, dia ini bank itu harus membayar utang obligasinya lewat duit apa nih kan? Karena terus juga investor dari bank sendiri itu mulai menarik uang mereka satu-satu, karena mereka melihat bahwa bank ini udah nggak bertahan lama lagi nih operasionalnya gitu. Dan juga kalau investor ini menjual saham, mereka beramai-ramai langsung sekaligus menjual saham, otomatis harga saham dari bank itu kan turun, jatuh nih. Nah, ketika harganya itu jatuh, harga sahamnya jatuh, otomatis bank itu tidak akan selamat, alias bangkrut. Kasihan dong, itu kan kayak karyawan itu mau dibayar gaji pakai apa? Mereka tuh operasional nggak ada duit lagi nih, ya berarti bangkrut, karyawan di PHK, mereka nggak akan berjalan lagi sih, nggak selamat lagi sih bank investasi itu. Berarti tadi tuh penilaiannya bisa jadi bodoh nggak sih kalau misal katanya AAA, padahal nyatanya nggak sebagus itu. Bisa nggak sih terjadi? Ya bisa karena sebenarnya ya FYI, jadi untuk penilaian AAA itu dilakukan oleh rating agency. Nah, kalau rating agency ini menilai bahwa satu obligasi ini tuh nilainya AAA, otomatis kan investor itu banyak dong invest ke bank. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ada krisis tuh
masyarakat tidak membayar KPR, ya ujung-ujungnya ngaruh juga dong ke Iya. banknya. Rugi dia banget. Bener banget. Sayang sekali ya teman-teman ya. Betul. Jadi kejatuhan Lehman karena disebabkan ini karena kombinasi antara aset berisiko, leverage tinggi, dan hilangnya kepercayaan. Penting banget sih kepercayaan masyarakat itu. Jadi saat default naik dan pasar naik, valuasi anjlok dan kebangkrutan jadi tidak terhindarkan. Benar sayang sekali ya teman-teman. Lebih ke karyawannya sih, Iya, harus itu kasihan harus di banget sih. PHK. Bener-bener. Nah, lanjut deh. MBS dan CDO itu kan merupakan bentuk obligasi terstruktur ya teman-teman. Nah, menurut Eli lagi deh, kayaknya Eli ini udah paham banget Iya, gak sih tentang ini gitu. Eli boleh dong jelasin bagaimana proses sekuritas ini menyembunyikan risiko kredit dan bagaimana dampaknya terhadap imbal hasil dari obligasi ini. Oke, jadi ya seperti yang aku jelasin juga tadi ya, kalau jadi investment bank ini kan membeli KPR yang dibeli oleh masyarakat, terus dijadiin satu nih, jadi namanya disebut MBS dan CDO. Jadi intinya MBS ini tuh sebuah obligasi tapi berisi KPR yang dimiliki masyarakat. Nah, tapi KPR itu bervariasi risikonya, ada yang pakai subprime, ada yang pendapatan nggak jelas, atau ada namanya kita disebut namanya ninja loan. Ada juga yang pakai bunga adjustable, dan mungkin ada juga beberapa yang dari pembayarannya itu bagus. Nah, sorry. Oke. Nah, Terlalu semangat Eli ya. semangat banget. Nah, terus juga untuk bank itu menjual obligasi ini kepada masyarakat, dia itu menawarkan embel-embel obligasi ini adalah kumpulan KPR yang penilaiannya itu 95% triple A loh, hampir tanpa risiko. Otomatis investor tuh mau beli dong. Siapa sih yang nggak mau investasi tapi risikonya kecil tapi hasilnya gede? Siapa sih yang mau kan? Nah, tapi dibalik itu kan berisi KPR yang bervariasi ya risikonya. Nah, inilah dimana orang atau investor itu sulit melihat apa yang sebenarnya terjadi atau risiko apa aja sih sebenarnya yang ada terjadi dalam obligasi itu. Nah, dari luar itu ya, investor kan cuma ngelihat rating, oh triple A nih bagus, risikonya itu kecil, tapi akan menghasilkan yang besar. Tapi seolah-olah ini, tapi sebenarnya satu obligasi juga ya. Kalau misal ujung-ujungnya masyarakat itu tidak membayar, ya akan ya sulit juga untuk bank investasi itu membayar obligasinya. Nah, ini akan melihat bahwa investor itu tidak percaya lagi nih kepada bank karena ya menganggap penilaian triple A ini bohong. Dia melihatnya, oh ternyata obligasi yang kita beli ini ternyata risikonya tinggi. Nah, ini akan berpengaruh karena sebenarnya dari MBS ini kan ada tingkatan lagi ya, ada yang triple A sampai ke bawah-bawah, ada yang B juga gitu. Dan ini tuh akan menjadi sebenarnya penipuan kepada investor sih. Jadi intinya awalnya tuh bank tuh bilang kalau itu risikonya kecil, triple A, bagus banget, lu harus beli ini, lu bakal dijamin oke, dapat imbal hasilnya tinggi. Tapi ternyata pada akhirnya itu risikonya sama aja. Inilah yang membuat risikonya itu sebenarnya disembunyikan oleh bank, tapi pada akhirnya itu akan merugikan investor juga Menjebak sih. ya. Menjebak, benar. Hubungan publik jadi. Benar. Iya. Itulah makanya. Siapa sih emang dari kita juga nggak ada yang mau ditipu kayak gitu ya. Iya. Itu jangan ditawarin gede itu siapa mau sih? Iya Pasti mau. kan, makanya kan. Jadi bank ini menyembunyikan risiko dengan membungkus KPR buruk jadi MBS atau CDO dan memberi label triple A ya Eli. Benar banget sih. Terus investor terus udah lagi investor itu cuma melihat dari ratingnya aja sehingga risiko besar tampak aman sampai akhirnya semuanya runtuh saat default naik. Udah ketahuan tuh. Makanya kita emang harus lebih berhati-hati lagi ya teman-teman ya. Nah, boleh di Neng nih. Kenapa tuh? Neng, kalau Neng nih ya, menurut Neng nih, kalau teknologi analisis data modern itu sudah ada pada tahun 2005 pada saat si The Big Short itu,
Iya. Bagaimana sih vintage dapat mencegah atau memperlambat krisis subprime yang digambarkan dalam film The Big Short tersebut? Boleh deh Neng ngasih contohnya ke kita sama mekanismenya gitu. Berarti ini 20 tahun ke belakang ya? Oh iya, Kalau betul. zaman sekarang tuh AI Big Data tuh udah kayak gak asing lagi, Wah. Pasti. Udah Betul jadi banget. makanan sehari-hari kita. Siapa sih yang gak pakai AI sekarang? Iya, Siapa? betul banget kan. Jadi pertama mungkin mulai dari peminjamnya tuh siapa dulu. Kita harus disortir gitu kan. Nah, AI dan Big Data ini bisa mendeteksi gitu siapa saja sih peminjam yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Ya kalau yang tadi di 2005 itu kan syaratnya bahkan pengangguran pun kan tidak ada ya. Mungkin pemerintah Amerika bisa menetapkan syarat-syarat apa saja yang bisa dipenuhi jika kita ingin membeli KPR gitu. AI dan Big Data ini bisa disortir siapa aja yang dikeluarkan dari data gitu jika dia tidak memenuhi syarat. Klasifikasinya. Iya, terus yang juga tadi udah di-mention sama teman-teman, kan tadi ada AAA rating yang sebenarnya itu tuh jelek gitu kan. CDO yang tadi udah di-mention Eli, kalau CDO itu kumpulan dari yang tadi jelek-jelek tadi dijadiin satu, dinamain AAA jadi CDO gitu, seolah-olah itu bagus. Nah, itu juga AI dan Big Data pastinya bisa menganalisis resiko itu. Jadi investor-investor itu harusnya dia punya AI dan Big Data kalau ada ya pada saat itu untuk menganalisa apakah apakah ini bisa apakah CDO ini aman gitu buat aku beli gitu kata investornya gitu. Oh, jadi emang AI dan Big Data ini sangat useful sekali ya Neng ya, supaya kita juga tidak merasa untuk ditipu, kita terus juga menghasilkan skor risiko yang jauh lebih akurat dan sulit dimanipulasi. Oke deh teman-teman, kan teman-teman semua ini udah nonton film The Big Short ya. Terus boleh deh volunteer nih dari kalian siapa yang mau ngasih apa sih pelajaran etika dan tanggung jawab sosial apa yang bisa dipetik dari film The Big Short ini? Siapa nih yang mau? Boleh deh, aku deh. Boleh Laras. Oke, terkait pelajaran etika dan tanggung jawab ini juga sebagai kesimpulan dari pembahasan kita ya teman-teman. Apa sih yang bisa kita pelajari dari film The Big Short ini? Nah, pesan utamanya itu berawal dari tindakan bankir yang terus-menerus menjual MBS dan CDO yang berisi pinjaman buruk demi bonus jangka pendek. Padahal tuh udah jelas ya teman-teman bahwa pada saat itu tuh kredit sangat mudah untuk didapatkan. Jadi tidak ada proses seleksi terhadap para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Nah, mereka ini mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab tersebut dan juga melanggar fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk bertindak demi kepentingan yang mereka wakili. Habis itu yang tadi udah di-mention ya terkait lembaga pemeringkatan, mereka juga memperparah situasi karena mereka tetap memberikan rating AAA pada instrumen yang jelas-jelas berisiko tinggi. Itu kenapa sih mereka bisa bertindak seperti itu? Karena mereka tuh takut kehilangan klien jika menolak permintaan bank besar. Keputusan ini tuh sangat-sangat menunjukkan konflik kepentingan dan hilangnya integritas profesional. Sedangkan di sisi lainnya, Mark Baum ini memberikan perspektif lain. Ia sempat puas pada awalnya karena prediksinya tuh terbukti benar, tapi kemudian dia sadar bahwa keuntungan yang dia peroleh itu muncul karena runtuhnya kehidupan banyak keluarga. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial harus menjadi bagian utama dari setiap keputusan keuangan seperti itu. Wow. Jadi film The Big Short ini menyoroti bahwa krisis 2007 sampai 2008 ini bukan hanya soal kegagalan sistem keuangan saja ya Laras, tetapi juga akibat hilangnya etika. Terus ternyata keputusan tanpa pertimbangan moral juga membawa dampak besar bagi masyarakat. Terus etika dan tanggung jawab sosial perlu menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan inovasi ekonomi. Betul.
Wah, seru banget ya obrolan santai kita pada udah mau ke sore hari nih ya teman-teman. Dari tadi aku sempat hitung mungkin ada 14 pertanyaan tadi yang mungkin kita sampaikan ya. Dan teman-teman terima kasih juga udah mau ngejawab, udah sharing gimana sih dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-14. Nah, tadi kita udah banyak bahas dari film The Big Short itu, mulai dari financing discussion, investasi, manajemen bisnis, sampai rasio keuangan, forecasting tadi, CDS juga ada, likuiditas, risiko, bahkan tadi Laras terakhir bilang etika bisnisnya ya. Mungkin intinya film ini mengajarin kita untuk berhati-hati aja sih dalam melakukan suatu hal, maupun itu keuangan ataupun keadaan sehari-hari lah ya. Mungkin sekian dari obrolan kelompok 1. Kita mohon maaf kalau misalnya kesalahan kata, kalimat dan tindakan lainnya. Say goodbye. Bye.